Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Anita, Standbook F551-19068, kelas E. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint mengenai API Gateway Microservice. Yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan di bidang teknologi informasi terjadi sangat cepat. Begitu pula perkembangan teknik dan alat bantu untuk melakukan pengembangan aplikasi. Bahasa pemrograman baru muncul dengan cepat. Framework terbaru muncul setiap saat. Paradigma pemrograman berganti-ganti, serta aneka macam buzzword terkini tampil di internet. Portal Akademi salah satu aplikasi yang sangat dibutuhkan oleh semua instansi yang bergerak di bidang pendidikan saat ini. Banyak aplikasi sistem informasi akademik berbasis web. Secara tradisional, aplikasi web yang dibangun dengan menggunakan pendekatan monolitik di mana seluruh aplikasi dibangun, dirancang, dikerahkan, dan dipelihara di dalam satu unit. Ketika bekerja dengan aplikasi monolitik, berbagai masalah dapat timbul dari waktu ke waktu. Dalam kasus aplikasi web, struktur aplikasi monolitik biasanya terdiri dari client-side, server-side, dan database. Arsitektur monolitik ini tentunya punya kelemahan, yang solusinya bisa dialamatkan oleh microservice. Kemudian rumusan masalahnya. Berdasarkan uraian dari latar belakang tadi, maka dapat dirumuskan suatu pokok permasalahan ini adalah yang pertama, bagaimana penjelasan mengenai API Gateway Microservice. Yang kedua, apa saja yang ada pada API Gateway. Ruang lingkupnya, berdasarkan uraian dari rumusan masalah, maka dapat diperoleh ruang lingkup. Yang pertama, penjelasan API Gateway. Yang kedua, penjelasan berbagai macam API Gateway. Yang ketiga, penjelasan microservice. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui apa itu API Gateway. Yang kedua, mengetahui macam-macam API Gateway. Yang ketiga, dapat mengetahui apa itu API Gateway Microservice. Dan yang keempat, mengetahui penerapan API Gateway Microservice. Selanjutnya, teori dasar monolitik arsitektur. Arsitektur monolitik adalah model pemrograman tradisional yang berarti bahwa elemen program perangkat lunak terjalin dan saling bergantung satu sama lain. Kemudian, microservice arsitektur. Microservice adalah sebuah pendekatan untuk mengembangkan aplikasi dengan rangkaian service-service yang kecil, yang mana setiap service berjalan pada prosesnya sendiri-sendiri. Setiap service dapat berkomunikasi dengan mekanisme yang ringan, seperti pada contoh gambar di samping. Kemudian Go. Golang atau yang sering disebut Go adalah bahasa pemrograman open source yang memudahkan dalam membangun software yang sederhana, andal, dan efisien. Go adalah proyek open source untuk membuat program lebih produktif. Go mulai dikembangkan pada 2007 di Google dan diperkenalkan ke publik pada tahun 2009. 3 perkembangan utama Go di Google adalah Robert Christgrer, Rob Peek, dan Ken Thompson. Tujuan mereka adalah membuat sebuah bahasa berdasarkan sintaks bahasa pemrograman C yang longgar, yang akan menghilangkan extraneous garbage bahasa seperti C++. Kemudian, RESTful API. Application Programming Interface atau API adalah sebuah teknologi untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak. API adalah antarmuka virtual antara dua fungsi perangkat lunak yang saling bekerja sama. Selanjutnya, CockroachDB. CockroachDB adalah database SQL terdistribusi. Tujuan desain utama adalah scalability, konsistensi, dan survivability yang kuat. Oleh karena itu dinamakan Cockroach. CockroachDB adalah database SQL dapat bertahan, terukur, dan sangat konsisten, menawarkan konsistensi yang kuat. SQL terdistribusi, transaksi kecepatan tinggi, dan juga untuk membangun aplikasi hebat karena bantuan teknologi database terdistribusi. CockroachDB tidak bergantung pada developer untuk melakukan trade-off antara time to market dan scalable infrastruktur.
Selanjutnya, skema dan microservice aplikasi web. Skema arsitektur monolitik menggambarkan hubungan dalam sebuah aplikasi dalam satu wadah, sedangkan skema arsitektur microservice menggambarkan hubungan antara satu layanan dengan layanan lain yang digambarkan dalam implementasi suatu aplikasi web. Robert Trusso dalam blognya pernah menggambarkan arsitektur perbedaan antara arsitektur microservice dan arsitektur monolitik pada sebuah aplikasi e-commerce. Kemudian, keunggulan arsitektur microservice. Microservice memiliki sejumlah keunggulan. Beberapa keunggulan dalam arsitektur ini dapat dijabarkan, yaitu yang pertama, microservice memberikan fleksibilitas bagi developer untuk menentukan tools yang akan digunakan untuk mengimplementasikan sebuah service tanpa harus memaksakan tools tersebut untuk digunakan pada service-service lainnya. Yang kedua, microservice memungkinkan tim splitting dilakukan dengan mudah. Satu tim yang menangani sebuah microservice bisa dengan mudah memisahkan diri dari tim lainnya, karena mereka tidak berbagi kode base dan hanya terikat dengan interface yang didefinisikan di dalam service-service tersebut. Yang ketiga, memisahkan fungsionalitas dalam service-service terpisah menjadi service-service tersebut terisolasi satu sama lain. Dengan kata lain, risiko dan problem dalam satu service akan lebih mudah dilokalisir. Termasuk di dalamnya adalah permasalahan dengan legacy system. Microservice memungkinkan perbedaan profil satu service dengan service lainnya, terutama yang berhubungan dengan scaling up. Kemudian API Gateway Microservice. API Gateway merupakan gerbang dari beberapa API, bertugas sebagai manajemen API, merge beberapa API, authentication API, dan lain-lain. Berbicara mengenai API Gateway, maka tidak terlepas dengan pembahasan microservice. Microservice itu sendiri sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa service atau kumpulan dari beberapa API. API ini biasanya berbentuk REST API menggunakan protokol HTTP. Microservice sendiri sebenarnya berasal dari monolitik yang telah dipecah. Monolitik adalah aplikasi yang sehari-hari kita kembangkan, di mana semua modul terdapat di dalam satu aplikasi yang sangat besar. Kemudian, arsitektur terdiri dari bounded, context, dan API gateway. Technical terdiri dari deployed independently, scales independently. Kemudian organizational terdiri dari product not project, small teams, dan decentralized governance. Kesimpulan dari PowerPoint yang telah dibuat yaitu microservice berkomunikasi menggunakan representational state transfer dan mekanisme komunikasi yang ringan ini menunjukkan bahwa arsitektur microservice lebih toleran terhadap infrastruktur fisik yang mendistribusikan komputasi dan penyimpanan. Pertumbuhan perangkat wireless yang terus menempatkan tuntutan yang besar terhadap arsitektur yang tidak mampu atau tidak memiliki sifat fleksibel saat munculnya sumber daya yang baru. Oleh karena itu, arsitektur microservice dapat menjadi sebuah solusi yang baru. Karena itu, microservice akan menjadi suatu alternatif yang baik untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam web service e-commerce yang masih menggunakan arsitektur monolitik. Selain itu, masalah independent system dan juga interoperabilitas dapat diselesaikan dengan menggunakan arsitektur microservice. Microservice adalah komponen kecil perangkat lunak yang khusus dalam satu tugas tertentu dan bekerja sama untuk mencapai tugas tingkat tinggi. Aplikasi dirancang agar setiap fungsi bekerja secara independen dan setiap fungsi dapat menggunakan teknologi stack sesuai dengan kebutuhan, yang berarti akan ada teknologi yang berbeda dalam satu aplikasi besar. Itulah penjelasan PowerPoint mengenai API. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.